Einar mengatakan bahwa ia mulai mengerti apa yang Bjorn maksud, bahwa menahan rasa malu dan keinginan untuk membenci diri sendiri, itulah yang membuatnya menjadi pejuang kuat seperti Bjorn. Bjorn tersentak canggung, berpikir bahwa ia sendiri tidak begitu paham soal itu. Terlebih lagi, ia bukan barbarian asli. Namun Bjorn berjanji kepada Einar bahwa suatu hari nanti mereka akan membuat wanita itu membayar atas aib ini. Kemudian Bjorn duduk dalam diam, tenggelam dalam pikirannya. Mereka berada di sana selama 20 jam. Setelah semua kekacauan yang mereka alami, pikiran Bjorn menjadi kacau hingga ia tidak bisa tidur. Bjorn bergumam dalam hati. Ia tidak merasakan rasa malu yang sama seperti Einar, tetapi ia merasa kesal pada dirinya sendiri. Bjorn melirik Einar yang sudah tertidur, mendengkur dengan damai. Pemandangan itu mengingatkannya pada saat pendekar pedang berambut pirang itu menyelamatkannya. Saat pendeta wanita menolak menyembuhkannya, dan pria itu melemparkan ramuan kepadanya seolah-olah sedang melempar tulang kepada seekor anjing. Bjorn merasa bersyukur karena masih bisa hidup, tetapi ia tidak bisa melupakan perasaan itu. Bjorn bersumpah bahwa ia tidak akan pernah membiarkan dirinya merasakan hal seperti itu lagi. Namun yang membuatnya bingung adalah mengapa ia masih merasa gelisah. Bjorn merenung, memikirkan apa sebenarnya masalahnya sekarang. Ia telah membuat pilihan terbaik yang bisa ia ambil di setiap situasi dan selalu fokus untuk bertahan hidup. Bjorn bertanya-tanya, apalagi yang bisa ia lakukan? Ia teringat bahwa sejak pertama kali membuka matanya, ia sudah melihat seseorang dipenggal, lalu kejadian-kejadian di luar nalar terus berlanjut tanpa henti. Bjorn tidak pernah punya pilihan selain memprioritaskan kelangsungan hidupnya. Namun Bjorn menyadari bahwa ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Ia pun memutuskan bahwa sudah waktunya untuk mengubah rencana. Mata Bjorn bersinar penuh tekad. Ia menoleh ke arah Einar dan bertanya, bagaimana jika ada cara untuk menjadi lebih kuat, meskipun itu akan sangat berbahaya. Einar menjawab dengan blak-blakan bahwa tentu saja ia akan melakukannya, karena pada akhirnya mereka akan mati jika tidak menjadi lebih kuat. Bjorn mengerti bahwa hidup akan tetap kacau, apapun jalan yang mereka pilih. Karena itu, strategi terbaik adalah menyerang lebih dulu. Bjorn berdiri dengan tekad memberitahukan kemana mereka akan pergi, yaitu masuk ke Rapture. Ia berpikir bahwa mereka harus melemparkan diri ke dalam kekacauan. Bjorn percaya bahwa apapun yang tidak membunuh mereka hanya akan membuat mereka menjadi lebih kuat. Saat mereka menjelajah di lantai 1, mereka mulai menebas para monster. Sistem memberitahukan bahwa mereka telah mengalahkan monster Genom dan Razor Mindwolf dan mendapatkan 1 poin XP. Einar dibuat kagum ketika melihat 4 jenis monster berbeda sekaligus. Ia bahkan tidak tahu bahwa tempat seperti ini ada di lantai pertama. Bjorn menjawab, itulah mengapa tidak banyak orang yang membicarakannya. Bjorn kemudian menjelaskan bahwa tempat ini sangat merepotkan. Ada 4 jenis monster sekaligus dan mereka harus menggunakan obor karena area ini sangat gelap. Tidak ada yang mau datang ke sini kecuali mereka ingin membuang waktu. Namun justru karena itulah, tempat ini menjadi lokasi yang sempurna untuk menyembunyikan sesuatu. Einar menunjuk ke arah batu nisan dengan rasa ingin tahu, lalu bertanya apa itu. Bjorn berjalan mendekat untuk memeriksanya dan menjelaskan bahwa itu adalah monumen bagi orang pertama yang menemukan labirin bernama Diplon Grondel Gabrielius. Monumen ini dibuat untuk menghormati langkah pertamanya di dalam labirin. Bjorn bertanya-tanya apakah kondisi tersembunyinya masih sama seperti di dalam game. Ia lalu menoleh ke Einar dan memperingatkannya bahwa ia akan membuka Rapture dan mulai saat ini semua yang terjadi di sini harus menjadi rahasia mereka berdua. Einar pun bersumpah atas kehormatannya sebagai seorang pejuang bahwa ia tidak akan pernah membicarakan hal ini di luar. Dengan wajah bingung, Einar bertanya, apa itu Rapture? Bjorn menjelaskan bahwa Rapture adalah labirin tersembunyi di dalam labirin lain. Dalam permainan, tempat ini disebut Instance Dungeon, di mana hanya anggota terpilih yang dapat membukanya. Untuk membuka lantai pertama Rapture, mereka harus meletakkan 4 kristal dari berbagai jenis monster di monumen itu. Dengan hati-hati, Bjorn meletakkan batu-batu tersebut satu persatu. Dimulai dari kristal Goblin, Genom, Golem, Razor Mindwolf, dan terakhir adalah Magic Crystal Deadfine. Bjorn menjelaskan bahwa dengan inti monster level 8 dari lantai 2, Rapture akan terbuka. Ia lalu mengajak Einar untuk bersiap. Dijelaskan bahwa Magic Crystal Deadfine akan membuka Instance Dungeon yang dapat menampung hingga 5 orang dan tingkat kesulitannya akan menyesuaikan dengan jumlah peserta yang masuk. Bjorn menambahkan bahwa Rapture adalah labirin bersarang yang dihasilkan secara acak di setiap lantai serta memiliki periode cooldown. Rata-rata dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan kalender
under kota agar rapture di lantai 1 terbuka kembali secara alami. Karena itulah, manusia mulai menemukan cara untuk memicunya secara paksa. Ada 4 rapture di lantai 1 dan yang mereka masuki menampilkan langit merah darah. Seolah-olah kiamat telah tiba dengan kawanan gagak tak terhitung jumlahnya berputar-putar di atas sebuah benteng gelap yang bernoda merah. Nama benteng itu adalah The Blatinet Castle. Einar dibuat kagum dan berkata bahwa benteng itu sangat besar. Bjorn tetap diam, bergumam dalam hati bahwa ia sudah tahu ini adalah Blatinet Castle karena ia menggunakan Magic Crystal Deadfine. Namun meski begitu, melihatnya secara langsung tetap membuatnya takjub. Bjorn bersyukur karena meskipun penampilannya sangat mengintimidasi, rapture di lantai 1 masih tergolong mudah untuk ditaklukkan. Yang terpenting sekarang adalah siapa yang akan muncul sebagai anggota parti mereka. Bjorn menjelaskan bahwa anggota raid ini akan ditentukan secara otomatis. Tiba-tiba Einar memanggil Bjorn, mengatakan bahwa ada seseorang yang datang. Langkah kaki berat terdengar dari dalam portal. Jantung mereka berdebar kencang, bertanya-tanya siapa yang akan muncul. Sementara itu, di Crystal Cave lantai 1, seseorang bertanya apakah Erwin menggunakan sihir rohnya lagi. Erwin menjawab dengan ragu bahwa menggunakan pisau terasa terlalu sulit baginya. Theresia langsung memarahinya, mengatakan bahwa Erwin harus belajar membela diri tanpa selalu bergantung pada sihir roh atau panahnya. Erwin mengerutkan kening dan menjawab bahwa Bjorn menyuruhnya untuk tetap fokus pada apa yang paling ia kuasai. Dan bukankah petualangan itu tentang mempercayai parti dan melakukan peran masing-masing sebaik mungkin? Theresia menjawab bahwa itu benar, tetapi ia menasihati Erwin bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan mereka. Theresia memandang Erwin dengan serius dan mengatakan bahwa terkadang rekan satu tim hanyalah orang-orang yang kebetulan berada dalam satu kelompok, sehingga ia tidak boleh terlalu mudah mempercayai siapapun. Erwin tidak sepenuhnya mengerti maksudnya, tetapi menanggapi dengan setengah hati sambil berkata bahwa Bjorn bukanlah pria yang buruk, lalu mencoba mengalihkan topik pembicaraan. Erwin mengajak Theresia untuk naik ke lantai 2 sekarang, karena ia yakin Bjorn pasti sudah menghasilkan banyak uang di sana. Theresia tertawa dan mengatakan bahwa hanya berburu monster di lantai 2 tidak akan mempercepat pembersihan labirin. Itulah sebabnya mereka akan menuju rapture. Erwin terkejut dan bertanya, bukankah dibutuhkan keberuntungan untuk bisa memasukinya? Theresia mengonfirmasi hal itu, mengatakan bahwa memang benar. Bahkan, beberapa petualang veteran menghabiskan seluruh hidup mereka tanpa pernah mendapat kesempatan menginjakan kaki di rapture sekalipun. Namun, rapture terakhir kali dibuka 8 bulan yang lalu, dan waktu penutupan terlama juga sekitar 8 bulan. Jadi ada kemungkinan besar rapture lantai 1 akan aktif kembali. Erwin cemberut dan mengatakan bahwa Bjorn tidak mengatakan apapun tentang hal itu. Theresia berpikir bahwa ia tidak bisa menyalahkan Bjorn, karena Bjorn masih seorang pemula, dan mungkin naik ke lantai 2 dengan cara yang paling tidak efisien. Theresia menyeringai kecil, lalu menyatakan dengan penuh percaya diri sambil meminta Erwin untuk mempercayai. Ia mengatakan bahwa dalam 1 tahun, Erwin akan menjadi jauh lebih kuat daripada Bjorn. Namun tiba-tiba mata Theresia melebar terkejut ketika ia mendengar suara yang ia kenali sebagai rapture. Theresia berteriak menyuruh Erwin untuk lari. Erwin pun segera menuruti perintah itu, dan mereka berdua berlari menuju portal. Theresia hampir menyentuh portal rapture tersebut, tetapi tepat di depan matanya, portal itu menghilang. Theresia mendecakkan lidahnya dengan frustrasi dan berkata bahwa mereka sudah terlambat. Sementara itu, di tempat lain terdengar tawa riang yang bergema. Bjorn memperhatikan dengan serius ketika anggota pertama parti mereka muncul. Seorang kurcaci melangkah keluar dari portal sambil tertawa puas dan berkata bahwa 2 dari mereka berhasil sampai sejauh ini. Tidak buruk untuk sekelompok barbarian. Tak lama kemudian, anggota kedua keluar dari portal. Itu adalah seorang penyihir berambut pirang bersama seseorang lainnya. Penyihir itu baru menyadari bahwa mereka berada di Blood Tinted Castle. Bjorn sedikit terkejut dan bergumam bahwa wanita itu adalah seorang penyihir. Ia sulit mempercayai bahwa masih ada penyihir yang bertahan di lantai 1. Kurcaci itu tampak sama terkejutnya. Penyihir tersebut hanya menarik topinya ke bawah sambil tersenyum misterius. Melihat komposisi parti mereka, Bjorn berpikir bahwa tim ini tidak buruk sama sekali. Bahkan, bisa dikatakan luar biasa. Einar berbalik ke arah Bjorn dengan ekspresi bingung dan bertanya, apakah seorang penyihir sehebat itu? Bukankah pustakawan juga seorang penyihir? Bjorn menjelaskan bahwa pustakawan tersebut adalah penyihir peringkat 2. Penyihir merupakan kekuatan penting di kota, dan hanya mereka yang kemampuannya telah diverifikasi secara menyeluruh yang diizinkan beroperasi di sini. Dengan kata lain, fakta bahwa wanita itu ada di sini telah membuktikan kemampuannya sendiri.
Penyihir itu tertawa pelan, lalu memuji Bjorn yang memiliki banyak pengetahuan untuk seorang barbarian. Wanita itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Alua Raven, seorang penyihir peringkat 6. Bjorn dengan cepat menilai bahwa meskipun nada bicara Raven sedikit sombong, penyihir ini masih tergolong sopan menurut standar para penyihir. Menurut Bjorn, sebagian besar penyihir di dalam game justru adalah orang-orang yang benar-benar menyebalkan. Raven menunjuk pria di sampingnya dan memperkenalkannya sebagai porter yang ia sewa, bernama Tarjin. Kurcaci itu kemudian melangkah maju dan memperkenalkan dirinya sebagai Hikurot Morat yang telah berpetualang selama 3 tahun. Bjorn memperhatikan hal itu dan berpikir bahwa tidak heran jika Hikurot memiliki perlengkapan yang sangat baik. Ketika tiba gilirannya, Bjorn memperkenalkan dirinya sebagai Bjorn putra Jandel. Einar juga memperkenalkan dirinya sebagai Einar, putri kedua Penelin. Bjorn terdiam sejenak, tenggelam dalam pikirannya sebelum akhirnya angkat bicara dan mengatakan bahwa keduanya tampak tidak seperti orang yang memiliki urusan di lantai 1. Ia pun bertanya, bagaimana mereka bisa sampai ke tempat ini? Raven tersenyum malu-malu dan berkata bahwa ia tidak bisa menjelaskan banyak hal, tetapi ia mendengar Rapture akan muncul di sekitar waktu ini. Hikurot menimpali bahwa ia juga datang dengan alasan yang sama. Di dalam hatinya, Bjorn menghela napas lega, menyadari bahwa mereka tidak membicarakan metode masuk seperti yang ia gunakan. Itu berarti caranya masih belum banyak diketahui orang. Raven tersenyum manis dan mengatakan bahwa mereka akan membagi rampasan secara merata, kecuali untuk Tarjin. Ia lalu bertanya, apakah semua orang setuju untuk mengikuti kepemimpinannya? Hikurot menyetujuinya tanpa ragu dan berkata, tentu saja. Seorang penyihir memimpin party adalah aturan standar di labirin. Raven tersenyum dan berterima kasih atas pengertian itu. Karena ada penyihir dalam kelompok mereka, Bjorn berpikir bahwa mereka memang tidak punya banyak pilihan selain mengikutinya. Tepat saat Bjorn hendak mengatakan bahwa ia setuju, Einar tiba-tiba menyela. Einar dengan berani menyatakan bahwa ia tidak setuju. Ia mengatakan bahwa ia ingin Bjorn yang memimpin mereka. Einar berkata bahwa Bjorn bukanlah barbarian biasa, melainkan pejuang paling bijak yang pernah ia kenal. Bjorn langsung panik dan berteriak dalam hati memohon agar Einar berhenti berbicara. Namun Einar belum selesai. Einar melanjutkan dengan mengatakan bahwa Bjorn juga membaca buku selama 6 jam setiap hari. Raven mengangkat alisnya dan berkata bahwa barbarian yang gemar membaca memang unik, tetapi keputusan sudah dibuat. Namun Einar justru berteriak lebih keras, mengatakan bahwa Bjorn bukan hanya istimewa, melainkan luar biasa. Einar berteriak sekuat tenaga ke arah mereka semua, menyatakan bahwa Bjorn adalah pejuang yang hebat dan namanya adalah Bjorn. Semua orang yang berdiri di sana dibuat tercengang, tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap situasi canggung itu. Bjorn yang kewalahan langsung membenamkan wajahnya di kedua tangan, memohon agar Einar berhenti. Hikurot tertawa dan mencoba mencairkan suasana. Ia berkata bahwa ia merasa cemburu melihat Bjorn memiliki istri yang sangat mengaguminya. Wajah Einar langsung memerah. Ia buru-buru mencoba menjelaskan bahwa ia bukan istri Bjorn. Hikurot menggoda sambil tertawa, mengatakan bahwa Einar tidak perlu malu. Einar langsung berteriak lagi dengan keras, menegaskan bahwa ia bukan istri Bjorn. Raven akhirnya menyela dengan menepuk tangannya, meminta mereka untuk mengakhiri perbincangan karena masih banyak hal yang harus dilakukan. Bjorn menghela napas lega dan berterima kasih kepada Raven karena telah mengubah topik tepat waktu. Ia menyadari bahwa Raven tampaknya tidak terlalu peduli dengan keributan barusan. Bjorn pun berharap agar Raven kembali memfokuskan perhatiannya pada urusan mereka. Tepat pada saat itu, Hikurot kembali berbicara. Ia meminta mereka menunggu sebentar karena mereka baru saja saling memperkenalkan nama. Hikurot kemudian bertanya tentang keterampilan masing-masing anggota. Namun Raven dengan santai menepis pertanyaan itu, mengatakan bahwa hal tersebut tidak perlu. Ia menjelaskan bahwa setiap monster di The Blood Tinted Castle berada di peringkat 7 atau lebih rendah, dan dirinya bersama Tarjin sudah cukup untuk menanganinya. Pernyataan itu membuat anggota kelompok lain tidak bisa membantah. Kemudian Raven mengungkapkan bahwa ia akan mengambil item loot dari Guardian karena ia membutuhkannya untuk penelitiannya. Hikurot tidak bisa menerima hal tersebut. Dengan tubuh yang mulai gemetar, ia bertanya, apakah Raven berniat mengambil semua hadiah dari Guardian? Bjorn tahu betul bahwa perselisihan seperti ini adalah hal yang biasa terjadi di dungeon dan akar penyebabnya hampir selalu sama, uang. Hikurot akhirnya meledak dalam amarah. Dengan suara menggelegar, ia bertanya, apakah dirinya terlihat seperti orang bodoh di mata Raven? Bjorn yang pusing melihat perdebatan itu, menjelaskan bahwa Loot Guardian adalah barang paling berharga di dalam ruptur ini.
Bagi seorang penyihir yang aman secara finansial, penelitian memang menjadi prioritas utama. Namun bagi para petualang, uang selalu berada di urutan pertama. Raven mencoba menjelaskan posisinya dengan mengatakan bahwa ia akan memberikan semua magic kristal yang ia dapatkan dari ruptur ini. Bjorn yang menyaksikan dalam diam berpikir bahwa Raven justru memperkeruh keadaan. Benar saja, Hikurot menjadi semakin marah. Ia bertanya, apakah Raven menyuruh mereka merasa puas hanya dengan menerima sisa-sisa miliknya. Hikurot menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan Raven mendapatkan semuanya begitu saja. Raven membalas dengan bertanya, bukankah itu pembagian yang adil? Lagi pula, tidak ada jaminan item loot akan benar-benar jatuh. Bjorn memperhatikan bahwa Raven mulai ragu, seolah ia tidak menyangka akan mendapat penolakan seperti ini. Hal itu membuat Bjorn bertanya-tanya, apakah Raven memang senaif itu? Setelah ragu sejenak, Raven akhirnya mengalah. Ia mengatakan akan menyerahkan item bernomor, tetapi Guardian Essence tetap menjadi miliknya. Hikurot mendengus dan berkata, baiklah. Ia menyebut itu sebagai peraturan yang adil di antara mereka berdua, sementara hasil kristal ruptur diserahkan pada keberuntungan. Bjorn yang mendengar itu menyadari bahwa keduanya bahkan tidak menghitung dirinya dan Einar dalam kesepakatan tersebut. Bjorn segera melangkah maju dan meminta mereka untuk menunggu. Di dalam pikirannya, Bjorn memutuskan bahwa ia tidak akan pergi dengan tangan kosong. Ia memberitahu mereka bahwa ia tidak peduli dengan item maupun ekstrak, tetapi ia akan mengambil kristal ruptur. Keduanya langsung membantah, meminta Bjorn untuk tidak serakah. Mereka lalu bertanya, apakah Bjorn benar-benar mengira party ini membutuhkan dua barbarian seperti mereka. Menurut mereka, kristal ruptur terlalu berlebihan untuk Bjorn. Bjorn tersentak menyadari bahwa rencananya tidak berjalan seperti yang ia harapkan. Ia sangat kesal karena pada awalnya wanita itu bersikap baik, lalu tiba-tiba sikapnya berubah secara drastis. Bjorn pun akhirnya mengalah dan mengatakan bahwa ia akan mengambil dua essence monster yang bukan guardian. Keduanya saling bertukar pandangan penuh makna. Kemudian Raven tersenyum riang dan mengatakan bahwa ia setuju. Hikurot pun menyatakan hal yang sama. Bjorn menghela napas lega, berpikir bahwa itulah hasil terbaik yang bisa ia dapatkan dari situasi ini. Selain itu, menilai dari level mereka, mungkin memang tidak ada essence yang benar-benar layak diambil di sini. Raven bertepuk tangan dan berkata, baiklah, sudah beres. Hikurot mengangguk setuju, sambil mengingatkan mereka untuk menepati janji tersebut. Bjorn berdiri di samping, memperhatikan bagaimana mereka kini kembali tersenyum dan bertingkah seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Tak lama kemudian, keduanya tertawa dengan bersemangat dan mengucapkan kalimat seperti, baiklah, ayo kita bergerak. Bjorn menggertakkan giginya, mengutuk mereka dalam hati karena telah menjadi bajingan bermuka dua. Sekali lagi, Bjorn menyadari bahwa ia harus menjadi lebih kuat. Bjorn menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tetap tenang. Ia memutuskan untuk melupakan badut-badut bermuka dua itu dan membangun jalannya sendiri. Dijelaskan bahwa Blood Tinted Castle terbagi menjadi 4 bagian. Dimulai dari jembatan gantung di pintu masuk kastil, benteng luar di balik tembok, penjara bawah tanah di dalam tembok, dan terakhir kuil pemujaan iblis yang tersembunyi di dalam kamar bangsawan. Saat ini party tersebut mendekati sebuah gerbang yang dijaga oleh patung-patung gargoyle. Itu adalah gargoyle level 8. Sekilas, mereka tampak seperti patung biasa dengan fitur yang berbeda-beda. Namun, jika musuh melangkah ke dalam garis pandang mereka, patung-patung itu akan segera hidup dan menyerang. Itulah yang membuat mereka sangat sulit dihadapi. Keterampilan utama mereka adalah petrification. Dan benar saja, Bjorn langsung tertangkap. Kakinya membeku akibat efek pembatuan. Biasanya, ketika seseorang terkena mantra pembatuan, anggota party lain harus membunuh monster tersebut untuk mematahkan kutukan. Namun, hal itu tidak diperlukan jika ada seorang penyihir. Einar yang panik segera memanggil nama Bjorn. Sementara itu, Raven dengan tenang mengangkat tongkatnya dan mengucapkan mantra pembersihan. Sebuah gelombang energi lembut menyapu tubuh Bjorn. Pembatuan itu langsung hancur, dan Bjorn segera menyadari bahwa itu adalah mantra pembersihan kutukan. Karena itulah, menurut Bjorn, gargoyle yang tidak bisa menjatuhkan musuhnya pada dasarnya tidak berarti apa-apa bagi mereka. Bjorn dan Einar langsung menyerbu maju, menghancurkan makhluk itu hingga berkeping-keping. Kini hanya tersisa satu gargoyle. Hikurot mengeluarkan teriakan perang lalu mengayunkan palunya. Serangan awal itu tidak langsung membunuh gargoyle tersebut, tetapi menghancurkan salah satu kakinya dan membuatnya lumpuh.
Tanpa membuang waktu, Hikurot melompat maju dan mendaratkan pukulan terakhir. Hal terakhir yang dilihat monster itu adalah palu Hikurot yang memenuhi pandangannya. Sistem kemudian memberitahukan bahwa mereka baru saja mengalahkan gargoyle dan mendapatkan 1 poin XP. Mereka telah menghadapi gargoyle itu dengan koordinasi yang sempurna. Hikurot menoleh ke arah kelompok dan memuji mereka, mengatakan bahwa mereka telah melakukannya dengan sangat baik. Bjorn melirik ke samping, bergumam bahwa Hikurot memang seterampil yang ia duga. Dari cara Hikurot menghancurkan monster itu, jelas terlihat bahwa hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh petualang berpengalaman. Tiba-tiba, sebuah magic crystal muncul melayang di udara. Kristal itu langsung bergerak menuju kantong inventaris Raven. Einar berseru kaget memberitahu Bjorn bahwa magic crystal itu bergerak sendiri. Raven tersenyum manis dan menjelaskan bahwa itu adalah sihir untuk mengambil magic crystal. Ia akan menyimpannya untuk sementara, lalu membagikannya sesuai perjanjian mereka. Hikurot tertawa dan berkata bahwa itu terdengar bagus, lalu menyuruh mereka untuk terus bergerak. Mereka pun menghancurkan gerbang utama kastil. Semua orang mulai masuk, namun bagian dalam kastil itu gelap gulita. Hikurot mengungkapkan bahwa tempat itu terlalu gelap dan mereka membutuhkan cahaya. Raven yang memahami kebutuhan mereka langsung mengucapkan sebuah mantra. Seketika, sebuah bola cahaya bercahaya muncul di tangannya. Saat bola itu menerangi aula, hal pertama yang mereka lihat adalah makhluk yang sangat gemuk dan menjijikan, dikenal sebagai Deadman. Dijelaskan bahwa Deadman bukan monster berperingkat. Membunuhnya tidak akan menjatuhkan magic crystal ataupun memberikan experience. Selain itu, mayatnya tidak akan menghilang kecuali mereka menghancurkan inti tubuhnya. Raven memperingatkan mereka bahwa menyerang makhluk itu dengan sihir hanya akan membuang mana. Hikurot setuju, mengatakan bahwa menggunakan mantra pada sesuatu yang sudah mati hanyalah pemborosan. Tiba-tiba para Deadman itu menerjang ke arah mereka. 3 petarung garis depan bergerak dengan cepat. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa mereka harus menyelesaikannya secepat mungkin. Einar menebas beberapa Deadman dengan pola zigzag, menjatuhkan beberapa monster itu secara beruntun. Hikurot menyusul dengan ayunan kuat yang menghancurkan salah satunya hingga berkeping-keping. Bjorn mengangkat gadanya, mengumpulkan momentum, lalu dengan satu ayunan penuh kekuatan menghabisi sisanya. Namun kemudian, sesuatu yang tidak terduga menarik perhatiannya. Bjorn melihat sebuah drop item bernama Deadman Commander Blowhorn. Einar menatapnya dengan kagum, mengatakan bahwa itu adalah trompet besar, lalu bertanya bagaimana mereka akan menggunakannya. Hikurot menjawab singkat, Einar akan segera tahu. Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga menemukan sebuah gerbang raksasa. Berdiri di depan gerbang besar itu, Hikurot mengungkapkan bahwa itu adalah pintu baja dan palunya tidak akan berguna di sini. Raven lalu melangkah maju dengan penuh percaya diri, menyuruh Hikurot menyerahkannya padanya. Raven kemudian merapalkan mantra kuat bernama Argenter. Gerbang itu hancur di bawah kekuatan sihirnya, mengirimkan awan debu tebal yang memaksa semua orang melindungi mata dan mulut mereka. Saat Bjorn membuka matanya di balik kabut debu, ia melihat pemandangan yang menakjubkan. Raven berdiri tegak di tengah reruntuhan, tersenyum puas. Raven bertanya santai, haruskah kita pergi sekarang? Yang bisa Bjorn pikirkan hanyalah satu hal, penyihir ini benar-benar terlalu kuat. Bagian pertama dari Blood Tinted Castle adalah jembatan gantung di pintu masuk kastil. Raven berhenti di ujungnya dan berkata bahwa ia sudah tahu jembatan gantung itu terputus tepat di depan gerbang. Karena itulah, Raven menyuruh Einar untuk meniup tanduk tersebut. Einar mengangguk, mengatakan bahwa ia mengerti. Einar mengeluarkan tanduk itu, lalu mengangkatnya ke bibirnya. Tiupannya menggema, menyebar ke seluruh area yang luas. Tak lama kemudian, sistem mengumumkan bahwa segel sihir yang telah tertidur dalam waktu lama, kini telah diaktifkan. Terkejut oleh suara aneh itu, Einar menoleh ke sekeliling, bertanya apa yang sedang terjadi. Sesaat kemudian, Einar tersentak dan berteriak bahwa jembatan gantung mulai menurun. Namun, sesuatu yang lain menarik perhatiannya. Sungai darah di bawah mereka mulai naik. Dengan panik, Einar memberitahukan bahwa ada sesuatu di dalam air. Air merah darah di bawah mereka dan langit merah di atas kepala. Itulah alasan tempat ini disebut Blood Tinted Castle. Raven tersenyum santai dan mengatakan bahwa itu hanyalah Deadman, jadi tidak perlu khawatir. Einar tergagap canggung dan bertanya siapa yang mengatakan ia takut. Tujuan bagian ini sebenarnya sederhana, yaitu bertahan hidup sampai jembatan gantung sepenuhnya turun. Secara teori, itu bisa sangat sulit, karena gelombang Deadman yang seolah tak ada habisnya akan
akan menyerang mereka. Namun, itu hanya berlaku untuk parti biasa. Raven tertawa kecil dengan nada sombong. Ia mengatakan bahwa ia telah menyiapkan sihir khusus untuk situasi ini. Raven memberi isyarat agar semua orang tetap berada dekat dengannya. Tantangan ini akan menjadi tidak berarti jika ada penyihir yang mampu menggunakan mantra area luas. Mengangkat tongkatnya, Raven mengucapkan mantra Derut. Gelombang energi magis meledak seperti badai dan menyapu medan pertempuran. Dimanapun sihir itu menyentuh, Deadman langsung hancur. Mereka benar-benar musnah tanpa menyisakan apapun. Hikurot menatap dengan kagum dan mengatakan itu luar biasa. Raven membalas dengan seringai sombong, mengatakan bahwa mereka hanyalah Deadman. Bion menggertakkan giginya, wajahnya sedikit memucat. Bion tahu Raven memang kuat, tetapi ia tidak menyangka penyihir itu akan sekuat ini. Dengan suara tenang, Raven mengumumkan bahwa yang perlu mereka lakukan sekarang hanyalah menunggu jembatan selesai menurun. Bion tampak gelisah. Ia tidak menyangka bagian ini akan berakhir secepat ini. Tak lama kemudian, jembatan gantung itu akhirnya turun sepenuhnya. Raven pun memimpin kelompok itu untuk maju. Waktunya masuk ke kastil. Dan begitu saja bagian pertama dari Blood Tinted Castle pun selesai. Saat melintasi jembatan, Bion menatap ke tanah. Ekspresi muram terlihat di wajahnya karena ia merasakan sesuatu yang aneh. Mengapa mereka bisa melewati ini dengan begitu mudah? Mereka berhasil melewati jembatan gantung dan memasuki distrik luar. Biasanya area ini akan dipenuhi oleh musuh dalam jumlah yang tak terhitung. Namun Raven kembali melemparkan mantra Oterna Derut. Gelombang energi magis yang dahsyat membanjiri area itu, menghantam Deadman dan Skeleton di sekitar mereka. Bjorn mengamati dengan cermat. Kali ini, berbeda dengan sebelumnya, Raven tidak mampu menghabisi semuanya dalam satu serangan, meskipun mantranya tetap sangat kuat. Dengan satu mantra, Raven berhasil melenyapkan hampir 90% monster. Namun serangan itu tidak berpengaruh pada Deadfine, kemungkinan karena kemampuan regenerasi mereka. Raven segera mengambil alih komando dan mengatakan bahwa sisanya akan ia serahkan kepada mereka. Tanpa ragu, ketiganya menyerbu dengan penuh percaya diri. Bion memanggil Einar, memintanya untuk bertindak seperti biasanya. Einar menjawab dengan seringai bangga, mengatakan bahwa ia sudah mengerti. Keduanya dengan cepat menyelinap ke bawah Deadfine, lalu menangkap kedua kakinya. Setelah itu, mereka langsung menggunakan keterampilan combo tim mereka yang bernama Serangan Kembar Barbarian. Deadfine itu pun dijatuhkan ke tanah. Dengan gerakan yang presisi dan tanpa ampun, keduanya menghujani musuh dengan pukulan brutal penuh kegilaan. Pemandangan itu membuat Hikurot terguncang. Ia bertanya dengan tak percaya apakah memang seperti itu cara mereka berburu selama ini, karena mereka terlihat seperti sedang bersenang-senang. Sementara itu, Raven melemparkan mantra ofensif lainnya bernama Laviod Elterun. Mantra tersebut memperparah luka para musuh. Deadfine terlihat diselimuti gelembung merah muda, dan luka-luka mereka yang telah membusuk kini mulai mengeluarkan nanah. Keuntungan utama Deadfine sebenarnya adalah kemampuan regenerasi pasif mereka. Namun setelah kemampuan itu dinetralkan, mereka tidak lebih dari sekadar gumpalan daging yang berjalan. Tak lama kemudian, tim berhasil menghabisi mereka semua. Item drop secara otomatis melayang dan masuk ke inventaris Raven. Einar yang sedikit bingung berkata kepada Bion bahwa kini ia mengerti mengapa banyak orang begitu mengidolakan penyihir. Hikurot mengangguk setuju, mengatakan bahwa ada banyak hal yang bisa dilakukan jika terdapat seorang penyihir dalam party mereka. Raven yang diam-diam mendengar itu tampak berseri-seri dengan bangga. Ia mengatakan bahwa itulah alasan para penyihir belajar begitu keras, dan tentu saja mereka juga membutuhkan sedikit bakat alami. Bion sedikit tersentak, berpikir bahwa begitulah sifat Raven sebenarnya. Ia berpura-pura rendah hati, tetapi sebenarnya suka pamer.